Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya melaporkan dari Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Ini dalam rangka ada acara rapat koordinasi daerah atau Rakorda. Banyak pejabat yang datang ke sini. Ada Menteri Desa, ada Menteri Dalam Negeri, dan menteri-menteri yang lain. Ini dalam rangka rapat koordinasi untuk koperasi desa Merah Putih. Ini ya guys, kita akan menuju ke lokasinya di sini guys nih. Mana? Oke guys, kita lanjut. Kita masuk ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sharafaati min jami'il khairati fil hayati wa 'inda al-mamat. Innaka la tusyriku qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamna kama rabbana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Menko Bidang Perekonomian Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Yang kami hormati, banggakan. Terima kasih Pak Menko sudah hadir di acara. Ini adalah dari 32 Rakorda organisasi desa, 8 organisasi desa. Ini adalah provinsi yang ke-6. Dan baru kali ini kita buat di halaman kantor desa yang lain, di hotel atau di kantor gubernur. Kita berikan aplaus kepada Kepala Desa Kertasana yang juga Ketua Umum APDSI, Ketua APDSI Provinsi Banten. Yang kami hormati, kami banggakan. Tentu ini orang tuanya desa ini, Bapak Menteri Desa Pak Yandri Susanto. Terima kasih. Ini luar biasa. Pak Menko, kalau dulu saya selalu katakan Pak, kalau dulu organisasi desa ini agak lama kurang sinergi dengan organisasi desa Pak. Hampir 10 tahun setelah Pak Yandri ini dengan Pak Wamen, alhamdulillah sekarang sinergi luar biasa Pak. Di lapangan juga luar biasa sinerginya. Yang kami hormati Bapak Menteri Kelautan, terima kasih banyak Pak atas dukungan terhadap ada 13.000 desa yang ada di daerah pesisir. Ini luar biasa. Yang kami hormati, kami banggakan Wamendes, kemudian Pak Gubernur. Pak Gubernur ini Bapak Desa ini luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Gubernur Provinsi Banten. Pak Kapolda yang hadir adalah Pak Wakapolda. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tadi Pak MC menyatakan Pak Menko bahwa ini ada deklarasi. Jadi memang kalau acara-acara 5 provinsi sebelumnya kami selalu deklarasi Pak. Deklarasi itu adalah tidak Desa Bersatu udah berkomitmen harus menyelesaikan di seluruh provinsi paling lambat 30 Juni. Itu kenapa Desa Bersatu ini komitmen memberikan dukungan penuh terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Menko yang kami hormati, kami banggakan, melalui kesempatan ini saya ingin melaporkan Pak. Saya kebetulan dimandat teman-teman menjadi Ketua Umum Desa Bersatu setelah 10 tahun tidak terjun lagi di politik. Saya fokus di desa Pak Menko. Dan alhamdulillah saya dengan teman-teman, mungkin kami ini termasuk rombongan yang udah bisa mengunjungi desa hampir 30.000 desa Pak. Kami dari desa ke desa hampir 10 tahun ini benar-benar melakukan pembinaan desa. Dan 8 organisasi desa ini Pak, kami perkenalkan satu persatu. Hadir Ketua Umum APDSI Bapak Surtawijaya, silakan berdiri. Ini dari, kemudian Ketua Umum APEKNAS dan Pak Indra. Yang lain diwakili. Desa Bersatu ini Pak Menko
itu ada 6 organisasi profesi Pak. Yang pertama ada organisasi profesi kepala desa, ada 2. Ada abdesi dan ada aksi. Kemudian ada organisasi profesi BPD, ada 2 Apeknas dengan Papsi yang kemarin merayakan. Kemudian ada 2 organisasi profesi perangkat desa, DPN PPDI dan PP PPDI. Total teman-teman berada di 75.625.000 desa Pak, di seluruh Indonesia. Pak Menko, tentu kami tahu bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah pertaruhan. Dan kami Desa Bersatu sudah berkomitmen Pak, memberikan dukungan sepenuhnya dalam rangka mencapai target tanggal 12 Juli 2025 yang akan dilonsing oleh Bapak Presiden. Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal Pak Menko, sekaligus aspirasi. Karena saya ini termasuk Pak yang mungkin setiap hari bisa sampai 1000 pertanyaan hanya untuk Koperasi Desa Merah Putih. Karena kami tahu bahwa mungkin agak segan bertanya ke Pak Mendes atau Pak Dirjen. Yang pertama adalah kami sinergi Pak, komitmen untuk sinergi membentuk, memberikan dukungan. Kalau selama ini BPD dengan kepala desa tidak sinergi di lapangan Pak, Koperasi Desa Merah Putih ini membuat kita sinergi. Itu. Kalau selama ini BPD dan kepala desa suka berkelahi di lapangan Pak, tapi melalui komitmen program Pak Prabowo kita bersinergi untuk mendukung dan menyukseskan. Kedua, kami perlu melaporkan Pak Menteri, ada 3 kendala Pak yang membuat ini percepatan agak lambat Pak. Dan ini kami sampaikan juga ke Pak Menteri Koperasi termasuk Mendes. Yang pertama adalah proses legalisasi yang harusnya afirmasinya diperbaiki Pak. Jadi jangan notarisnya itu mempersulit yang sebenarnya bisa dipermudah Pak. Gitu. Jadi kami berikan contoh Pak. Dari 416 kabupaten yang kami supervisi teman-teman, yang terbaik itu yang kami temukan Takalar Pak. Takalar itu lebih 100 desa, hanya 1 minggu musdesusnya, kemudian 1 minggu legalitasnya ditandatangani Pak. Jadi salah satu afirmasi yang kami minta adalah tidak cukup dengan edaran, tidak cukup dengan perintah, tetapi pendampingan Pak. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati Bang Wamen, Mbak Wamen, dan Forkopimda, ada Ibu Wakajati, ada Bapak Wakapolda, kemudian yang saya hormati para bupati, ada Bupati Tangerang, ada Wakil Bupati Lebak, kemudian tuan rumah ada Bupati Pandeglang dan wakil lengkap. Kemudian yang saya hormati kawan-kawan dari organisasi vertikal, ada Dirjen AHU dari Kementerian Hukum, alhamdulillah hadir dan siap berkomitmen untuk mengawal, ya, untuk memastikan sehingga menginformasikan ke Gubernur progres daripada proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten. Bapak Menteri, Bapak Menko, izinkan saya menginformasikan beberapa hal yang sebenarnya pasti Bapak sudah tahu, bahwa di Banten ada 1.552 desa dan kelurahan di 155 kecamatan, di 4 kota dan 4 kabupaten. 80% wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program atau Asta Cita ke-6 Bapak Prabowo. Dan sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya beserta jajaran siap mendukung, dan saya meyakini bahwa upaya kita bersama dalam rangka menyukseskan program koperasi desa ini insya Allah akan segera bisa realisasi. Pertama, potensi saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan kepala desa. Kawan-kawan kepala desa ini adalah petarung, betul Pak. Kita bisa lihat tadi Pak Kades punya tanah bengkoknya itu sampai bisa membudidaya ikan mas koki. Dan Pak Uhadi, saya yakin di Banten ini kepala desanya tanpa digalang sudah bisa membaca pikirannya Pak Prabowo. Saya informasikan kemarin saya baru saja ketemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten, kemudian 2,9 juta penerima manfaat, dan kemudian akan berputar hampir 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis, dan 85%-nya merupakan bahan baku. Sehingga ini potensi
potensi bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier daripada dapur-dapur yang akan dilaksanakan. Dan kemudian dalam rangka mendukung dan mempercepat proses terbentuknya Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebesar 100 juta per desa. Dan kemudian salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan koperasi desa, dan kami juga mengunci Pak untuk harus melakukan atau mendidik anak atau membeasiswakan 3 anak di desa dari keluarga berlatar belakang miskin, kemudian punya kemampuan dan punya keinginan untuk kuliah, yang kita sebut nanti namanya sarjana penggerak desa. Jadi dia akan bekerja di desanya untuk menggerakkan desanya. Jadi bisa ambil jurusan bisnis digital, jurusan pertanian, perikanan, kelautan dan sebagainya. Kemudian saya juga bisa sampaikan di sini bahwa kami terus memonitor di kabupaten kota. Hari ini Bapak tidak semua Bapak Bupati dan Ibu Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bisa hadir, karena memang banyak yang melakukan kegiatan lain Pak, sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Kelautan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, Wamendes Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Perdagangan Ibu Dian Roro Esti, Gubernur Banten Bapak Andra Sodi. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, peluncuran ditandai dengan pemukulan gong. Kasih 15 itu puskesmas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang saya hormati, beliau ini memang top sekali, Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto, Wamendes Bapak Ahmad Riza Patria, teman seperjuangan ini mungkin udah berapa tahun, 15 tahun di Tangerang. Bupati mana lagi yang datang? Bupati Lebak, Wakil Bupati Pandeglang, Wakil Bupati Lebak, udah ya. Seluruh unsur Muspida, Pak Wakapolda, Wakajati, Kementerian Pangan, Kementerian terkait, ada Menteri KKP, Menteri Desa, Menteri Koperasi dan Hulu, ada Menteri Dalam Negeri, terus sambungannya dan lain, sambungannya Menteri Gubernur, para bupati, terus aparatur pemerintah. Itu yang resmi.
bahwa nanti ada abdesi, ada desa bersatu, ingin membantu, ya tentu kita ucapkan terima kasih. Tetapi kegiatan desa bersatu, kegiatan abdesi menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Kalau yang punya tanggung jawab Popdes sesuai dengan Kepres tadi yang saya gambarkan. Ini biar jelas, simpang siur. Karena kemarin saya dapat iklan mencari pegawai untuk Popdes. Nah, ini siapa lagi yang iklan? Udah mulai ramai. Dibutuhkan tenaga kerja, gitu ya. Mulai datang orang-orang menjadi penyanyi, kumpul macam-macam. Jadi tidak, saudara. Yang bertanggung jawab, tanyalah kepada kementerian terkait, ada gubernur, ada provinsi, ada bupati, ada wali kota, ada camat, sampai kepala desa. Jalurnya resmi. Yang lain silakan kalau itu. Nah, saudara, Bapak Presiden tidak ingin desa itu tidak makmur. Bapak Presiden tidak ingin desa itu tidak sehat rakyatnya. Bapak Presiden tidak ingin rakyat di desa itu tidak cerdas. Tidak ingin rakyat di desa kurang gizi. Oleh karena itu, program utamanya adalah swasembada pangan dulu. Pangan. Ya, gencar kita selama 6 bulan lebih dibantu semua kementerian terkait, gubernur juga Potang Panting, para bupati, para camat sampai kepala desa. Dan jangan lupa peran penting TNI Polri. Jadi terima kasih Pak TNI, Pak Polri yang telah membantu habis-habisan.